Halo teman-teman, semoga teman-teman di rumah yang mendengarkan dan yang lagi menonton saat ini dalam keadaan sehat ya teman-teman. Nah, hari ini Kak Latifah, Kak Putri dan dan Kak Melati kita akan menceritakan sebuah dongeng loh teman-teman. nah dongeng hari ini, dongengnya berjudul Yuk tolong menolong. Nah, siapa teman-teman yang di rumah suka tolong menolong? Pasti semuanya suka tolong menolong ya. Nah teman-teman, tolong menolong itu sama dengan membantu loh teman-teman. Nah, tolong menolong itu biasanya kita lakukan seperti menolong ibu di rumah, membersihkan tempat tidur kita, kemudian menyapu dan lain sebagainya. Yuk kita simak ceritanya. Hei kus-kus, sedang apa kamu di sana? Mencari makan ya. Kus-kus yang sedang mencari makan tersebut hanya diam dan melanjutkan kegiatannya. Susah sekali caramu mencari makan, karena sambil menggali-gali tanah. Lalu Cici berlari melanjutkan perjalanannya. Nah, Cici ini adalah seekor kelinci yang tinggal di hutan bersama dengan Kus-kus loh teman-teman. Mereka hidup saling berdampingan. Namun Cici memiliki sikap yang sangat jelek, yaitu selalu mengejek temannya. Sedangkan Kus-kus adalah seekor tikus yang pendiam. Keesokan harinya, di pagi hari yang cerah, burung-burung bersiul dengan bersaut-sautan, terbang ke sana kemari dari satu pohon ke pohon lainnya. Matahari bersinar sangat hangat. Penghuni hutan melakukan kebiasaan seperti biasanya teman-teman. Apa coba kebiasaannya? Iya, mereka keluar dari rumahnya masing-masing untuk mencari makanan di hutan. Nah, di hutan yang sangat hijau dan luas tersebut dihuni berbagai macam-macam hewan. Ada kakek kura, ada tupai, ada tikus, ada lebah, dan ada banyak lain hewan. Terlihat dari kejauhan, kakek kura keluar dari rumahnya. Kakek kura berkeliling hutan mencari makanan. Kakek kura sedang mencari makanan di sekitar sungai. Nah, kakek kura di saat mencari makanan di sekitar sungai merasa kelelahan teman-teman. Lalu ia berhenti di tepi sungai dan meletakkan semua makanannya di samping badannya. Wajar saja teman-teman kalau kakek kura kelelahan, karena kakek kura adalah kura-kura yang paling tua di hutan tersebut. Dan rasa lelah itu akan muncul ketika ia lama dan berjalan mencari makanan teman-teman. Lama kakek kura beristirahat di tepi sungai, tiba-tiba ada Cici, seekor kelinci yang suka sekali mengejek orang lain. Cici melewati jalan di dekat kakek kura beristirahat. Tetapi Cici malah mengejek dan menertawakan kakek kura. Hei kakek kura, kamu kelelahan ya? Kasihan sekali kamu kakek tua. Nak Cici, maukah kamu membantu kakek membawakan makanan ini, nak? Kakek kelelahan. Kakek tidak kuat membawanya. Tidak mau. Aku tidak mau membantumu kakek tua. Lalu Cici berlari meninggalkan kakek kura. Kemudian tak lama dari itu, seekor tikus pencari makan bernama Kus-kus melewati tepi sungai. Ia melihat kakek kura yang kelelahan. Kus-kus lalu merasa iba. Lalu ia membantu membawakan kakek kura menuju rumahnya. Hari berikutnya, Kus-kus si tikus kembali berjalan di sekitar hutan untuk mencari makanan. Lalu, secara tidak sengaja, kaki Kus-kus menginjak duri dan terluka. Akhirnya, Kus-kus tidak bisa berjalan lagi. Cici yang lewat di dekat Kus-kus malah
kembali menertawakan dan mengejek Kuskus, teman-teman. Makanya, kalau jalan itu lihat-lihat Kuskus. Kalau kamu tidak mau terkena duri. Apakah kamu tidak mau menolongku, Cici? Tolong, kakiku sakit, kena duri. Tolong cabutkan duri ini dari kakiku. Tolong, Cici. Tidak mau. Aku mau mencari makanan. Kamu tunggu saja sampai ada hewan yang lewat Kuskus. Dadah. Cici pun meninggalkan Kuskus yang kakinya terluka dan merasa kesakitan. Kuskus menangis kesakitan. Lalu, seekor lebah mendengar tangisan Kuskus. Seekor lebah tersebut bernama Bi. Bi yang mendengar tangisan Kuskus lalu mendekati Kuskus dan menolong Kuskus. Bi mencabutkan duri yang ada di kaki Kuskus dan mengobati kaki Kuskus dengan menggunakan madu yang ia cari di taman bunga. Lalu Kuskus pun kakinya sembuh. Ia berterima kasih kepada Bi. Lalu Kuskus melanjutkan perjalanannya untuk mencari makanan. Setiap tahunnya di hutan tempat tinggal para hewan-hewan tersebut mengadakan sebuah pesta buah-buahan raksasa. Semua hewan yang ada di hutan itu ikut dalam pesta tersebut, termasuk Cici, Kuskus, kakek Kura, dan Bi. Ketika di perjalanan menuju pesta buah-buahan, Kuskus, kakek Kura, dan Bi melewati rumah Cici. Tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan, "Tolong! Tolong! Tolong aku! Tolong siapapun yang lewat, tolong aku!" Kemudian Kuskus, kakek Kura, dan Bi mencari dari mana asal suara itu. Ternyata suara minta tolong tersebut datang dari Cici yang terjebak di dalam semak-semak belakang rumahnya. Saat lebah ingin menolong Cici, Kuskus berteriak, Jangan tolong dia. Dia saja tidak mau membantu kita saat mengalami kesusahan. Dia saja malah meninggalkan kita dan malah menertawakan kita. Jadi buat apa kita tolong dia? Nggak ada gunanya. Kuskus, kita tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh memiliki rasa dendam sesama teman kita. Kita harus tolong menolong sesama walaupun dia sudah jahat sama kita. Kakek Kura menasehati Kuskus yang sedang merasa kesal sekali dengan Cici. Iya, benar sekali kata kakek Kura. Kita harus hidup dengan saling tolong-menolong. Baiklah, maafkan aku, kakek. Ya sudah, tidak apa, Kuskus. Ayo Kuskus, kita lepaskan Cici dari semak-semak yang menjebak tubuhnya. Terima kasih, Bi. Terima kasih, Kuskus. Terima kasih, kakek Kura. Kalian telah menolong Cici. Maafin Cici ya, udah jahat sama kalian. Setelah tubuh Cici terlepas dari semak-semak, lalu Cici meminta maaf kepada kakek Kura dan Kuskus karena Cici telah jahat kepada mereka, menertawakan mereka, dan meninggalkan mereka saat mereka mengalami kesulitan. Kuskus dan kakek Kura pun memaafkan Cici. Akhirnya mereka pun pergi ke pesta buah-buahan raksasa bersama-sama. Tamat. Nah, jadi teman-teman, gimana ceritanya? Menarik sekali, bukan? Jadi, teman-teman, pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah
Nah, kita sesama manusia, sesama teman harus saling tolong-menolong seperti apa yang dikatakan oleh kakek Kura tadi, teman-teman. Nah, jika ada teman kita yang mengalami kesulitan, kita harus membantunya. Kita juga tidak boleh membalas dendam kepada mereka. Nah, kalau teman kita sudah jahat kepada kita, kita harus tetap membantunya dalam keadaan apapun. Nah, sebelum kita tutup cerita kali ini teman-teman, ayo kita nyanyi bersama-sama. Ayo kawanku, yuk tolong menolong. Kalau ada teman kesulitan kita bantu. Karena tolong menolong adalah perbuatan baik. Dan tolong menolong itulah yang Allah suka. Terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan video dan cerita dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.